Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sebelumnya di sini, perkenalkan nama saya Aldo Serena Sandres selaku arbiter tunggal yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya. Di sini sebelum memulai arbitrase kita pada hari ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan arbitrase. Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Indonesia adalah perselisihan sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, seperti permohonan yang telah disampaikan oleh pemohon sebelumnya kepada arbiter, agenda kita pada hari ini adalah pembacaan permohonan beserta tuntutan yang akan dibacakan oleh pemohon. Sebelumnya, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, kepada pemohon, diharapkan agar dapat memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, perkenalkan, nama saya Parmin, dan cukup sekian. Ya, selamat siang Pak Aldo, Pak Pamin, saya Bu Amat. Baik, setelah membaca permohonan dari selanjutnya adalah agenda membaca permohonan dari pemohon. Sebelumnya saya ingin menyampaikan hak dari termohon. Di sini termohon berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Indonesia mempunyai hak untuk melakukan gugatan balik atau rekonvensi terhadap permohonan yang disampaikan pemohon maksimal pada agenda sidang kali ini. Dan apakah selanjutnya saya akan menanyakan kepada termohon apakah ingin menggunakan hak tersebut atau tidak? Nggak usah, Pak. Baik. Nggak. Maka dari itu kita akan lanjut ke agenda selanjutnya, pembacaan permohonan dan tuntutan yang akan dibacakan oleh pemohon. Kepada pemohon, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Arbiter. Jadi, seperti ini. Pokok-pokok, saya akan membacakan mungkin hanya pokok-pokok permohonan saya saja. Jadi, bahwa pada dasarnya saya telah menilai Bu Ama ini telah melakukan suatu tindakan melawan hukum yang membawa kerugian pada saya. Mengapa demikian? Karena saya ini adalah seorang petani dan bahwa saya ini memiliki tanah seluas 1.000 meter persegi, yang mana di atasnya saya juga mendirikan rumah. Dan saya dalam kegiatan dalam bertani ini, saya menanam berbagai macam sayur mayur seperti wortel, kol, dan selada, juga kecambah. Dan saya bertetangga dengan Bu Amat, dan ternyata Bu Amat yang memiliki sejumlah kerbau ini, salah satu kerbaunya mungkin karena lalai, lepas dan menuju ke arah pekarangan saya. Dan di sana kerbaunya, pertama kerbau menerobos pagar. Dan pagar tersebut jebol, sehingga menimbulkan kerugian pada saya juga. Dan tidak hanya itu, lebih jauh lagi kerbau tersebut memakan beberapa sayuran yang ada di tanah saya, yang seharusnya siap panen, dan menginjak-injak sayuran lainnya. Setelah itu kerbau tersebut pergi dan menjebol kembali sisi pagar yang lain. Sehingga saya mengalami kerugian. Setelah saya hitung, ini pada pokok-pokok permohonan saja ya. Setelah saya hitung, saya mengalami kerugian real sebesar Rp500.000. Itu diakibatkan pertama karena jebolnya pagar di sisi depan, di sisi utara, dan kemudian rusaknya tanaman yang siap panen itu senilai seluas 200 meter persegi. Dan kemudian kerugian ketiga itu ada kerusakan pagar juga, jebolnya pagar saya di sisi selatan. Begitu Pak. Oleh karena itu saya ingin menuntut seperti ini ganti ruginya. Jadi agar saya sebagai pemohon menuntut pada Bu Amat ini agar membayar biaya kerugian sebesar Rp500.000 pertama, dan dua, agar forum ini, arbitrase ini berkenan untuk menghukum Bu Amat untuk membeli tali tanaman baru, tali untuk kerbau maksud saya, agar tidak lepas, dan juga Bu Amat harus dihukum melalui forum ini untuk menggratiskan penyewaan kerbau untuk membajak tanah yang terdampak atau rusak
tadi sebesar 200 meter persegi akibat lepasnya kerbau. Dan juga dalam pembayarannya ini saya memohon agar forum arbitrase ini menghukum Bu Amat untuk bertanggung jawab membangun pagar secara fisik. Tadi saya sudah sebutkan yang 500.000 itu secara nominal, namun juga Bu Amat atau termohon harus tergugat maksud saya, termohon ya, harus membangunnya secara fisik. Dan apabila di kemudian hari jika klausula ini sudah dilaksanakan tetapi kerbau kembali lepas, maka saya juga menuntut hal seperti ini. Pertama, bahwa akan dirundingkan dan disepakati besaran ganti rugi yang didasari atas kerugian real dan kesanggupan Bu Amat, dan sebagai salah satu bentuk pemberian ganti rugi, Bu Amat akan memberikan jasa bajak kerbaunya lagi seperti yang saya tuntut sebelumnya secara gratis kepada saya sebagai yang dirugikan pada bagian lahan yang secara nyata mengalami kerusakan akibat tindakan kerbau. Dan kemudian untuk pagar, apabila pagar itu dirusak kembali, maka saya dan Bu Amat secara bersama-sama akan menanggung biaya kerusakan pagar, di mana saya akan menambahkan biayanya bila itu melebihi perkiraan awal, dan Bu Amat akan mengerjakan perbaikannya secara fisik. Demikian Pak Aldo. Baik, terima kasih kepada pemohon. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan jawaban atas tuntutan pemohon tadi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Arbiter. Terima kasih juga Pak Parmin untuk tadi penjelasannya. Di sini saya mau saya ingin sedikit membantah pernyataan Pak Parmin tadi. Pak Parmin mengatakan bahwa total kerugian itu sebesar semuanya 500.000. Kalau menurut perhitungan saya, angka tersebut terlalu besar, Pak. Karena kan faktanya ya, bagian tanah yang dirusak sama kerbau saya itu hanya seluas 200 meter. Dan tanaman yang ditanam di bagian itu bukan tanaman yang tinggi peminatnya di wilayah ini. Sehingga harga jualnya pun saya tahu di pasaran tidak setinggi itu. Dan jumlah yang dihancurkannya juga tidak begitu banyak. Sehingga angka 500 itu menurut saya terlalu berlebihan, Pak. Harga yang akan Bapak dapatkan dari hasil penjualan tanaman yang dihancurkan oleh kerbau saya, itu tidak sebesar itu. Terus kalau kita melihat dari masalah pagernya nih Pak, kalau kita melihat lagi dari kronologinya, memang benar kerusakan itu disebabkan oleh kerbau saya menerobos kebun Bapak. Tapi kita harus lihat lagi Pak dari faktor lainnya, bahwa pagar Bapak ini memang sudah lapuk, sudah lama. Pagernya itu pagar kayu yang sudah mulai keropos gitu loh Pak. Jadi istilahnya ya istilahnya tuh memang sudah sangat rawan sekali untuk rusak pagar Bapak ini. Jadi adanya peristiwa ini terjadi juga tidak lain karena pagar Bapak pun sudah tidak layak. Sehingga, dan jika kita kaitkan hal tersebut dengan biayanya, sebenarnya biaya dari kerusakan pagar Bapak itu juga tidak sebesar itu Pak. Karena saya tahu, karena kan kita kan tetanggaan nih Pak ya. Saya kan juga sering nih lewat di pagar Bapak yang dirusak sama kerbau saya itu. Saya tahu tuh Pak, kayunya tuh memang udah keropos Pak. Jadi memang sudah selayaknya memang sudah harus diganti, dan memang tidak sebesar itu biaya kerusakan yang ditimbulkan oleh si rusaknya pagar. Jadi menurut saya angka 500 itu terlalu besar Pak untuk ganti rugi saya. Mungkin bisa gimana Pak Arbiter? Bisa dipertimbangkan lagi? Baik, terima kasih kepada termohon. Untuk berikutnya mungkin saya akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada pemohon untuk memperjelas tuntutannya. Apakah pemohon masih ada tanggapan terhadap jawaban dari termohon sebelumnya? Baik, selanjutnya kesempatannya akan saya berikan kepada pemohon. Silakan pemohon. Ya, terima kasih Pak Arbiter. Terima kasih juga Bu Amat tadi sudah memberikan jawabannya. Jadi sebenarnya selain menanggapi, saya juga ingin menyarikan. Jadi intinya kesimpulannya yang bisa saya tangkap secara personal itu Bu Amat
dalam keterangannya tadi itu sama sekali tidak menyangkal bahwa memang itu kerbau Bu Ahmad yang memang melakukan perusakan dan melakukan perusakan pada pagar saya dan juga memakan serta merugikan saya di pekarangan saya, khususnya terhadap tanaman-tanaman itu Bu Ahmad sama sekali tidak menyangkal. Dan saya bisa katakan Bu Ahmad ada niatan baik tadi. Bu Ahmad mungkin menyatakan ingin mengganti rugi, tapi secara tidak langsung. Tapi hanya satu yang Bu Ahmad tidak inginkan, yaitu tidak sepakat untuk membayar 500.000. Begini Bu Ahmad, dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya nominal 500.000 itu Bu Ahmad saya dapatkan dari survei saya sendiri. Memang itu kerugian real yang saya derita. Saya punya datanya, yang dirusak itu adalah tanaman wortel dan juga kol, dan juga ada sebagiannya itu kecambah, begitu. Sebagian dimakan, sebagian diinjak, itu seluas 200 meter persegi. Dan juga sudah saya bandingkan, itu 500.000 itu dari jumlah di harga pasar yang saya dapat 2 hari yang lalu. Dan memang itu memakai asumsi harga pasar, karena memang saya ke pasar tiap hari. Dan yang kedua, kenapa ada angka nominal 500.000? Memang benar, saya mengakui bahwa pagar yang dirusak oleh kerbau milik Bu Ahmad tuh sudah lapuk, tapi itu bukan kayu biasa, melainkan tuh kayu jati yang didapat dari Blora. Itu lumayan mahal, Bu. Dulu saya membelinya lumayan mahal, dan setelah saya hitung panjang lebarnya, ternyata 2 sektor yang dijebol, saya mendapatkan angka total 500.000. Baik, begitu. Sepertinya saya rasa sudah cukup dari pemohon menyampaikan keterangannya, karena sudah terlalu kemana-mana saya lihat sepertinya. Mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya mungkin saya akan menanyakan sekali lagi, apakah termohon masih ingin menanggapi tuntutan yang diberikan oleh pemohon sebelumnya? Masih Pak Arbiter. Baik, kepada termohon dipersilakan. Iya, jadi itu sebenarnya kita di sini tuh tujuannya sama ya, ingin mencari jalan keluar yang sama-sama menguntungkan. Apalagi kita tetanggaan kan, enaknya ya menjaga hubungan baik ya Pak. Nah, kalau ya, benar sekali. Di sini tuh saya bukannya tidak mau bertanggung jawab. Saya tegaskan sekali lagi, saya akan bertanggung jawab atas tindakan kerbau saya. Oh ya Pak Arbiter, untuk sama-sama diketahui aja, sebenarnya tuh kami sebelumnya sudah menempuh jalur mediasi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan kita ini. Namun tidak tidak ditemukan kesepakatan lah antara kedua belah pihak. Tapi di sini saya ingin menegaskan hal ini karena untuk menunjukkan keseriusan saya untuk menyelesaikan masalah ini gitu loh Pak. Nah, kembali lagi bahwa saya tetap dengan pendapat saya bahwa angka 500 itu terlalu besar. Itu menurut saya terlalu besar, angka yang diminta terlalu besar untuk kerugian yang realitanya terjadi. Menanggapi juga tadi dikatakan mengenai pagar, itu tadi saya sudah menyebutkan bahwa pagarnya sudah lama, sudah lapuk. Berarti kita tahu bahwa walaupun mungkin Pak Parmin ketika pertama kali beli itu entah berapa tahun lamanya yang lalu, mungkin benar harganya mahal, tapi kita tahu bahwa barang tersebut mengalami penurunan harga seiring berjalannya waktu, depresiasi terhadap harga barang tersebut. Jadi menurut saya angka 500 tetap terlalu besar. Walaupun argumentasi Pak Parmin tersebut adalah kualitas dari kayu yang digunakan, tapi realitanya itu sudah lama sekali barang itu telah mengalami depresiasi harga, dan realitanya barangnya sudah lapuk, kayu lapuk. Jadi ya mohon untuk dipertimbangkan kembali Bapak, angka 500 bagi saya terlalu besar. Terima kasih Pak Arbiter. Baik, saya rasa sudah cukup keterangan dari para pihak. Di sini mungkin saya akan membacakan beberapa pertimbangan yang dapat menjadi dasar untuk menengahi permasalahan ini. Berdasarkan pertimbangan yang telah saya dengarkan dari kedua belah pihak, maka dari ini saya akan mengambil keputusan atas perkara para pihak. Apakah dapat dimengerti? Ya Pak. Siap, dapat dimengerti. Setelah mendengarkan keterangan dari pemohon dan termohon pada pertemuan arbitrase pada tanggal 1 April 2020,
Maka dengan ini, saya memutuskan bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Kedua, menghukum termohon untuk membayar biaya ganti rugi sebesar 260.000 dengan dasar perhitungan yang telah dibacakan sebelumnya. Dan juga yang ketiga, memerintahkan termohon untuk memperbaiki pagar yang telah dirusak dalam jangka waktu 30 hari semenjak putusan ini dikeluarkan. Dan yang keempat, membebankan biaya perkara kepada termohon. Untuk hal ini bisa dipahami, para pihak bisa memahami putusan yang telah saya sampaikan. Ngerti, Pak. Siap, mengerti, Pak. Untuk ketentuan selanjutnya, mengenai pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Arbitrase Nasional, di sini disebutkan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan. Nantinya lembar ini akan diserahkan dan didaftarkan oleh saya, arbiter atau kuasa yang saya berikan kepada panitera pengadilan negeri untuk dapat dilaksanakan eksekusinya. Dalam hal ini untuk pelaksanaan perlawanan terhadap putusan ini, para pihak dapat membaca ketentuan di dalam Undang-Undang Arbitrase. Apakah dapat dimengerti? Siap, dapat dimengerti, Pak. Baik, mungkin sekian pertemuan arbitrase pada hari ini. Untuk seterusnya mungkin dokumen akan dikirimkan kepada para pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Siap, Pak. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.